Jumpa kembali pada channel YouTube Bagaimana Cara Hadis Sky. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang rincian bantuan kuota data internet untuk peserta didik dalam proses belajar dari rumah atau sering dikenal dengan BDR pada tahun 2020 dari Kemdikbud, yang mana pada tahap-tahap sebelumnya Anda pasti sudah mendengar tentang jumlah kuota yang akan dibagikan kepada peserta didik seperti 35 GB atau 42 GB untuk guru. Apakah kuota internet tersebut adalah kuota internet yang full bisa dipakai untuk mengakses semua fasilitas internet, ataukah hanya pelajar yang bisa mengakses fasilitas-fasilitas pembelajaran, aplikasi-aplikasi pembelajaran yang disiapkan oleh Kemdikbud? Baik, untuk membahas rinciannya kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, dasar untuk kita bahas rincian ini adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan kuota data internet tahun 2020 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 September 2020. Saya sudah dapat file PDF-nya. Nanti jika Anda yang ingin memperoleh file PDF-nya, boleh silakan isi komentar di bawah alamat email, akan saya kirim file PDF Persesjen nomor 14 tahun 2020 ini. Yang pertama, kita akan melihat bentuk bantuannya. Bentuk bantuan adalah berupa kuota data internet. Hal ini sudah jelas kita dapatkan informasi sebelumnya dan ternyata benar diperkuat oleh Persesjen. Bentuknya adalah kuota data, bukan bentuk pulsa. Yang kedua, rincian jumlah bantuan. Bantuan kuota data internet dibagi atas satu, kuota umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. 2. Kuota belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada web http kuota belajar Kemdikbud.go.id. Nah, di sini nampak jelas bahwa kuota yang akan diperoleh oleh peserta didik dan guru maupun mahasiswa dan dosen ternyata tidak semuanya merupakan kuota data full untuk internet, tetapi dibagi menjadi dua kuota, yaitu kuota umum yang bisa untuk full dan kuota belajar yang hanya bisa untuk mengakses aplikasi pembelajaran. Apa-apa saja rinciannya aplikasinya kita lihat di internet. Kita buka Google, browser Google, kemudian kita masukkan alamat yang diberikan dari Persesjen tadi, yaitu kuota belajar yang ini, kuota belajar Kemdikbud.go.id. Oke, ini web penjelasan tentang rincian kuota belajar dari Kemdikbud. Nah, di sini kita bisa lihat bantuan kuota data internet tahun 2020 dari Kementerian dengan rincian seperti berikut. Yang pertama, untuk peserta didik jenjang PAUD sejumlah 20 GB per bulan. Ini rinciannya 5 GB untuk umum yang bisa dipakai secara bebas untuk mengakses internet, sedangkan 15 GB-nya adalah kuota belajar. Masa aktifnya nanti akan diberikan selama 4 bulan berturut-turut. Kemudian untuk peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 35 GB per bulan. Rinciannya terdiri dari kuota umum sebanyak 5 GB dan 30 GB untuk kuota belajar. Akan diberikan selama 4 bulan juga. Sedangkan guru sejumlah 42 GB per bulan
terdiri dari 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Sedangkan yang untuk dosen dan mahasiswa sejumlah 50 GB per bulan, terdiri dari 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. Nah, artinya dari sini sudah jelas informasinya bahwa semua yang mendapatkan fasilitas kuota terdiri dari 2 jenis kuota, yang untuk dapat mengakses seluruh fasilitas internet hanya 5 GB untuk semua jenjang. Yang ini hanya 5 GB, sedangkan sisanya adalah untuk mengakses fasilitas aplikasi belajar yang disiapkan oleh Kemdikbud. Apa saja fasilitas yang diberikan? Kita scroll naik ke atas. Ini ada keterangan. Bantuan kuota internet terdiri atas kuota umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi internet. Sedangkan kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Kemudian di bawahnya dicantumkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang bisa diakses menggunakan kuota belajar ini. Ini aplikasi, ada menu aplikasinya, ini daftar aplikasinya, ada 19 aplikasi yang bisa digunakan. Nah, cuman kabar baiknya di sini kita showkan semua. Misalnya dia ada 19, kita showkan 25 agar tampil semuanya. Di sini saya lihat ada yang terakhir adalah aplikasi WhatsApp. Ini yang cukup menggembirakan sedikit, karena dalam masa ini yang kami tahu banyak sekolah-sekolah yang menggunakan fasilitas WhatsApp untuk proses pembelajarannya. Ternyata di sini juga termasuk aplikasi yang bisa diakses dengan menggunakan kuota belajar ini. Yang kedua, fasilitas yang berikutnya adalah video conference. Ada 5 aplikasi yang bisa menggunakan kuota data ini, yaitu Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, YouMeetMe, dan Zoom. Kemudian website. Ini adalah website yang bisa diakses dengan kuota belajar. Silakan nanti Anda bisa lihat dan coba sendiri. Terakhir adalah website kampus. Ini juga adalah website milik perguruan tinggi yang terdaftar pada Kemdikbud dan bisa diakses dengan menggunakan kuota belajar. Berikutnya, mekanisme penyaluran bantuan. Penyaluran bantuan kuota data internet dilakukan selama 4 bulan, mulai dari bulan September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal seperti berikut. Pertama, bantuan kuota data untuk bulan pertama dibagi dalam 2 tahap. Tahap 1 akan diberikan pada tanggal 22 sampai 24 September 2020. Jadi kawan-kawan yang sudah verval dan sudah upload SPTJM pada tahap 1, silakan menunggu proses infonya tanggal 22 sampai 24 akan dikirim kuota data belajarnya. Sedangkan untuk yang tahap 2 yang cut off-nya pada tanggal 25 akan mulai dibagikan pada tanggal 28 sampai 30 September 2020. Lebih lanjut untuk tahap keduanya, bulan kedua akan dibagikan pada tanggal 22 sampai 24 September, berarti terhitung 1 bulan setelah penyaluran tahap pertama. Dan dimana juga mengingat masa berlaku kuota adalah 30 hari, maka jenjang selang waktunya adalah 1 bulan atau 30 hari. Baik Bapak dan Ibu, ini yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan selamat belajar. Meskipun di masa era pandemi COVID, tetap selalu semangat. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.